Ondeh mandeh Rumah Gadang Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan 3H Channel yang akan membahas tentang kamar pengantin di rumah gadang. Betapa sahdunya kamar rumah gadang menjadikan kamar pengantin waktu di malam tahun baru. Itu gimana udah? Seru banget nih kita. Seru. Nah, itu kamar pengantin gimana? Kondisinya gimana dah di sana itu? Jadi di dalam rumah gadang itu banyak terdapat kamar tidur. Iya. Tapi ada dua kamar cuman yang penting yang diberi nama, yaitu yang pertama kamar limpape yang ditempati oleh ibu yang punya rumah. Yang kedua yaitu kamar yang disebut dengan bilik bagaluang. Nah, itu gimana tuh? Itulah iya, yang ada. kamarnya pengantin. Oh, apa namanya dah? Bilik bagaluang. Nah, itu gimana? Udah. Di kamar tempat pengantin tersebut Iya. tidak memiliki pintu. Oh. Kamarnya cuma ditutupi Terbuka dengan jadinya? kelambu. Ya. Jadi di kamar tersebut terdapat sebuah tempat tidur yang memiliki kelambu yang dilapisi oleh kain yang disebut kain rumin yang kayak kain brokat gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi di dalam situlah pengantin baru tersebut melaksanakan yang sahdu-sahdu. Wih, ini yang pertama jadi tanpa ditutup oleh pintu. Jadi Tidak. hanya ditutup oleh kain gitu aja. Iya, udah. iya. Terus nanti jadi kedengeran dong nanti kalau itu gimana Nah, itu? disitulah serunya. Wah. Jadi sedangkan antara kamar dengan kamar itu ya cuma dibatasi oleh dinding papan ya. Nah, anak yang pertama yang telah menikah ada di sebelahnya. Setelah itu anak yang kedua menikah, dia menempati kamar pengantin tersebut dan kita bisa membayangkan bagaimana sadunya dan bagaimana sepinya antara kamar kedua kamar yang dihuni oleh dua pasang manusia yang sedang dimabuk sahdu. Nah, itu gimana udah pas apa orang tua si pengantin itu mereka pas malam juga tidur di situ? Kalau kamar rumah gadang itu cuman dihuni oleh anak perempuan rumah gadang. Oh. Sedangkan anak laki-laki dari pemilik rumah itu tidak memiliki kamar di rumah gadang. Jadi rumah gadang itu ditunggu oleh ibu yang punya rumah gadang beserta suaminya, anak-anak perempuannya beserta suaminya. Tapi kalau pengantin baru khusus di bilik bagaluang tersebut. Aduh. Nah, gitu. Jadi gitu ya, seru-seru ya untuk yang apa pas malam pengantin di tempat apa namanya Pak? Udah Bilik bagaluang tadi. jadi bilang tadi ya. Itu Jadi- sampai berapa kalau misalnya kita udah beres tuh malam pengantinnya tuh nanti ditutup atau enggak? Enggak, dia akan tetap menempati kamar pengantin tersebut Berapa lama? sampai dengan kalau dia memiliki adik perempuan nikah, dia pindah dari kamar itu itu ditempati oleh adik perempuannya pengantin baru lagi. Oh, jadi gitu. Iya, pengantin baru lagi. Oh, jadi itu sampai nanti kalau ada yang menempati untuk pernikahan selanjutnya. Iya, Oh. jadi kamar tersebut khusus untuk kamar pengantin baru. Iya. Iya. Cuman bisa nggak kita membayangkannya pada zaman dahulu? Rumah gadang ini kan banyak terdapat di dataran tinggi yang dingin ya. Nah, sedangkan orang di rumah gadang tersebut tidak memiliki kamar mandi atau tempat MCK lah gitu ya, kalau kayak zaman sekarang. Jadi mereka yang tinggal di rumah gadang ini kalau misalnya mau buang hajat atau misalnya mau cuci-cuci, Iya. itu ke kali, ke sungai yang jaraknya jauh. Oh, Bisa jadi membayangkan nggak pengantin baru? iya. Itu Setelah kalau mau beres, nyuci-nyuci itu pergi ke kali. Oh, Iya. itu jaraknya berapa dari Jauh, relatif satu lah ya. kilo itu? Ada yang 20 meter, ada yang 30 meter dan Oh, nggak malah ada yang begitu jauh, ada ya? yang 100 meter gitu. Tapi kita kan bisa membayangkan kan, Iya. untuk nyuci-nyuci Iya, aja, bersih-bersih nih ya udah ya. bersih-bersih aja, kita harus pergi ke kali gitu. Iya, Karena iya, rumah gadang tidak dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Nah, rumah gadang ini adalah rumah gadang dengan atap bagonjong 4. Model rumah adat milik kaum segala tingkatan penghulu yang banyak terdapat di Minangkabau. Rumah gadang ini memiliki 4 kamar tidur atau bilik. Kamar tidur yang terdapat paling kanan atau pangka dinamakan bilik limpape, ditempati oleh ibu pemilik rumah gadang yang disebut juga dengan bundo kanduang. Sedangkan kamar tidur yang terdapat paling kiri atau ujung dinamakan bilik bagaluang
Kamar ini digunakan sebagai kamar tidur pengantin. Bilik Begaluang tampilannya berbeda dengan kamar tidur yang lain di rumah gadang. Bilik Begaluang tidak memiliki daun pintu. Posisinya terbuka, dilengkapi dengan sebuah ranjang besi, memakai kelambu rumin. Kelambu ini juga berfungsi sebagai tirai penutup agar orang yang tidur di dalamnya tidak kelihatan. Warna kain yang dipilih untuk bahan kelambu biasanya warna pink, krem, atau oranye sehingga menampilkan suasana romantis kamar tersebut. Udah, pembahasan ini benar-benar sangat menarik. Oh ya? Iya, apalagi masalah malam pengantin ini ya, Iya. khususnya di kamar yang terbuka, Iya. yang orang bisa melihat, melihat sih. Nggak bisa. Kan ketutup sama kelambu. Iya, maksudnya suara ya. Iya. Suara. Nah, yang saya ingin tanyakan itu pada zaman sekarang itu masih berlaku atau setidaknya orang yang nggak punya rumah gadang bisa nggak ada di situ setelah malam pengantinnya itu bagaimana? Jadi memang peristiwa ini cuma berlaku di rumah gadang. Oh. Ya, di rumah gadang. Dan itu juga pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan orang sudah banyak memiliki rumah-rumah beton yang tidak lagi rumah gadang. Kalau khusus yang tinggal di rumah gadang sampai saat ini sih masih berlaku. Cuman rumah gadang sekarang sudah dilengkapi sama kamar mandi. Jadi Tapi tidak- masih terbuka. tapi jaraknya juga masih jauh dari kamar pengantin. Oh, jadi nggak di kamar kayak. Enggak. Jadi dia akan tetap, dia kan namanya kalau kamar pengantin itu adanya kan di sebelah ujung sebelah kiri. Nah, kamar mandi itu biasanya di dapur di belakang Tetap atau di ya. ujung sebelah kanan gitu. Dan dia akan harus melewati depan kamar-kamar yang lain. Jadi setelah selesai Ya. itu kita harus melewati pintu-pintu itu untuk ke kamar mandi ya. Bisa bayangkan nggak? Rumah gadang itu kan lantainya papan. Pasti kan waktu jalan nggak bunyi gede-gede. Nah, pasti orang kamar yang lain akan nanya, wah habis ngapain nih? Di rumah gadang tidak terdapat fasilitas untuk MCK. Oleh sebab itu, penghuni rumah gadang kalau ingin membuang hajat atau ingin mandi, baik siang maupun malam hari, mereka akan pergi ke pinggir sungai atau kali yang terdekat. Dan tempat mandi atau cuci-cuci tersebut disebut dengan tapian mandi. Begitulah adanya zaman dahulu. Waduh, udah pembahasan ini sangat menarik dan seru. Apalagi ini masalah ceritanya tentang malam pengantin di rumah gadang. Ini saya jadi ingat masa lalu saya waktu malam pengantin. Oh iya. Iya, udah. Udah kalau bisa udah ditunggu deh pembahasan selanjutnya. Kita akan buat lagi. Iya ya, yang lebih seru, lebih menarik lagi ya. Yes. Sip. Ditunggu dah ya. Baik. Demikian sekelumit pembahasan tentang kamar pengantin di rumah gadang. Demikianlah adanya pada zaman dahulu. Sampai bertemu lagi dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sampai jumpa.